balik lagi di channel Kata Kata Beradik. Channel yang bikin kalian semua bulu kuduknya merinding, terkejut, dan terkaget-kaget. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share videonya dan tombol notifikasinya agar kalian tidak terlewat video selanjutnya. Dan jangan lupa kalian, jangan nonton sendirian. Kali ini channel Kata Beradik membuat segmen yang sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu channel cerita hororku. Oke, di sini kita akan menceritakan cerita horor kita secara bergantian. Ketika satu orang sudah menceritakan ceritanya, akan dimatikan lilinnya satu per satu. Konon katanya guys, jika lilin terakhir sudah ditiup, maka hantu-hantu atau aura-aura negatif akan datang mengerumuni orang-orang tersebut. Mau lihat reaksi dan respon dari kita? Jangan kemana-mana, tetap di channel Kata Beradik. Oke guys, di sini sudah ada 4 nama. Kita akan kocok satu persatu ya. Cerita pertama dimulai dari saudari Neneng. Oke, jadi cerita yang mau gue ceritain ini adalah cerita yang benar gue alamin di kehidupan nyata dan bukan cerita fiktif ya, tapi ini beneran ya. Jadi kejadian ini kurang lebihnya di tahun 2019, tepatnya di salah satu tempat gue bekerja. Jadi gue datang, saat itu masuk ke dalam. Kalau masih jam 6 pagi itu gue masih nunggu anak-anak ya, masih pada nunggu anak-anak nih, belum pada masuk nih, anak dapur, anak pelayan atau anak-anak belum pada datang ya kan. Jadi gue nunggu nih, duduk di bangku depan, bangku tempat tamu untuk nunggu bungkusan. Nah, gue pikir gue di dalam itu cuma berdua sama atasan gue. Ternyata gue merasa kalau gue itu ada orang juga, kayak ada teman gue. Jadi ketika gue noleh ke arah belakang, gue pindah posisi, gue tidur, gue noleh ke arah belakang nih, ke arah bangku ya. Gue merasa kayak ada teman gue ya, namanya adalah, gue nggak usah gue sebutin. Jadi dia kayak lagi berdiri, kayak lagi ngeliat ke arah gue. Gue pikir itu dia teman gue, tapi dia nggak ngomong. Gue cuma ngeliat, oh ada dia gitu. Dan gue tuh jelas benar-benar ngeliat teman gue itu, bentuk dari teman gue itu. Nah gue pikir, oh ada dia udah datang ternyata. Nah, udah ada tuh, akhirnya gue tidur lagi, gue lanjut lagi sambil nunggu 6:30, waktu 6:30 nih gue mau kerja ya kan. Nah ketika gue tidur lagi, terus atasan gue datang ke depan nyamperin, lu tidur di sini Neng, nggak pindah ke dalam aja gitu, udah jam segini juga. Ah ya udah biarin aja lah Pak, gue sambil nunggu yang lain gitu. Lagi juga itu kan si ini udah datang nih, maksudnya teman gue, misalkan gue kasih namanya si Dewi ya, si Dewi, kalau si siapa lah Dewi ini udah datang gitu. Mana Dewi mana, kata atasan gue kan. Si Dewi tadi kan udah ngeliat saya Pak itu di belakang, gue bilang gitu kan. Orang tadi udah ngeliatin saya kok, gue bilang kayak gitu kan. Dewi mana, nggak ada, coba lu lihat. Saking gue penasarannya, saking gue nggak percaya, karena mata gue ngeliat sendiri teman gue udah datang kan. Gue samperin dah tuh dia ke belakang, ke wastafel. Pertama ke wastafel dulu, gue pikir dia lagi di wastafel. Ternyata nggak ada. Terus gue langsung lari dah tuh ke loker kan. Ternyata nggak ada orang Jar. Nah tadi gue lihat siapa? Gue balik lagi ke depan, gue tanya sama atasan gue. Nah tadi yang saya lihat siapa Pak? Tadi saya tuh benar-benar ngeliat dia, wujudnya dia, benar-benar dia. Gitu. Gitu ya guys, jadi bener. Mereka itu bisa Menyerupai, menyerupai ya, wujud iya. teman, sahabat atau kerabat kita. Ya, Cukup. gue juga nggak percaya sebenarnya kan ya, namanya kayak gitu gue sebenarnya nggak percaya kalau gue belum ngeliat secara langsung. Tapi bukan gue menantang juga Jar, memang sih kita harus percaya, memangnya seperti itu ada, cuma jangan terlalu ditakutin gitu maksud gue ya kan. Ya cukup segitu aja sih cerita gue. Oke, kita kocok ya. Oh, boleh Dita. Silakan. Oke, jadi cerita gue pada saat itu gue pernah sakitnya itu terbilang menurut gue sih aneh ya. Jadi sakit gue itu tidak bisa jalan bisa, tapi kaki gue tuh diseret, harus diseret, nggak bisa di. Itu gue udah kerja, terus kejadian itu sekitar 2018 lah. Sekitar 2018, hampir 2 tahun yang lalu ya. Nah jadi tuh gue jalan
kaki gue itu bisa dijalanin tapi diseret, nggak bisa jalan kayak kita biasa kan jalan Berat kan, gitu, berat, kakinya berat. berat. Dan gue sampai berobat ke rumah sakit, terus gue sampai Iya. cek semua gitu kan, cek darah ini itulah, sampai itu hampir 6 bulan gue nggak bisa jalan, tapi gue tetap pergi ke kantor. Nah, gue bolak-balik berobat, minum obat, apapun nggak sembuh. Sampai akhirnya gue pagi-pagi nih, 7:30 pagi, gue udah sampai lobi kantor. Tiba-tiba ada cleaning service tuh. Cleaning service dia lagi kayak ngepel yang didorong gitu kan, tapi dia lagi ngegulung kabel. Nah, dia posisinya jongkok, si cleaning service-nya ini posisinya jongkok. Gue jalan, pas gue jalan dia nanya, kenapa kakinya mbak? Gue jawab, kakinya nggak bisa jalan nih, sakit, aku udah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh. Si cleaning service bilang, jangan berobat ke dokter atau ke rumah sakit ya. Kenapa? Itu ada neneknya. Oh jadi Iya. almarhum. Bukan, Apa? nggak tahu nenek itu nenek siapa. Oh nenek siapa? Nggak tahu. Pokoknya dia bilang itu ada neneknya lagi meluk kaki gue. Jadi itu kakinya tuh dipeluk gitu. Itu selama 6 bulan dia ngikut ke rumah selama 6 bulan, kata si cleaning service. Sempet nggak percaya ya, karena kan gue itu tipe orang yang ya sakit ya berobatnya ke dokter doang, ya nggak sih. Terus akhirnya gue masuklah ke kantor nih kan. Pas jam malam itu gue agak lembur. Tiba-tiba nih si siapa? Ada cewek cleaning service, cewek ini beda orang ya. Gue masuk nih maghrib itu posisinya, gue lagi lembur, gue maghrib, gue masuk ke WC toilet. Si cleaning service ngelihat ada sosok nenek-nenek masuk ke dalam toilet gue, tapi pas keluar itu gue. Nah, sejak di situ karena bukan satu orang yang ngomong, ya kan? Karena memang posisinya kantor gue ini memang agak horor gitu, memang agak horor. Jadi sama kayak tempat kerja gue. Iya, memang agak horor. Nah, sampai saat itu akhirnya gue berobat lah ke alternatif lah, orang yang bisa menyembuhkan penyakit yang seperti itu gitu ya. Ternyata benar, pas gue datang di sana, si mbah yang ngobatin gue itu dia bilang ini ada orang yang ngelewatin kaki gue. Sampai akhirnya dia tidak memberikan obat harus berobat ke sini ke situ, enggak. Dia cuma mengembalikan si nenek itu ke tempat asalnya. Tapi lu nggak tahu itu maksudnya yang nempelin lu itu Datang dari mana? dari mana gitu. Nah, kalau menurut si versi yang mengobati gue ini, katanya ini si nenek ini adanya dari Menteng. Menteng itu tempat kantor gue, gitu. Jauh ya. Seperti itu. Jadi- Dan ini tuh neneknya ini nenek Belanda ya, bukan? Noni. Iya nenek, tapi nenek Belanda. Nenek-nenek jatuhnya. Iya, nenek Belanda. Dia itu mengikat kaki gue selama 6 bulan. Next. Pengalaman yang cukup menarik. Cerita yang mana? Tip dulu ya. Yuk. Oke, untuk cerita yang ketiga ya. Baca, tolong. Fajar. Kejadian ini berawal dari jadi gua itu tidur di samping gua itu di luar jendela, tepat banget dekat dengan pohon rambutan. Oke. Oh, pohon rambutan di Depan rumah. samping rumah lu itu ya? Oke. Iya. Jadi kejadian ini gue pernah merasakan. Pertama adalah ketika gue bangun tidur jam 3 pagi, oke? Gue itu sadar, dalam kondisi sadar. Kenapa? Karena gue buang air kecil dulu, baru gue pergi ke tempat tidur lagi. Dan di situ gue dengar suara kikikan orang perempuan menangis. Tapi menangisnya itu seperti kayak Ngerintih. bercanda. Oh, Meledek ya. Meledek. Meledek. pikir ngerintih Oke. kan ada yang nangis kayak ngerintih gitu Nangisnya kan, meledek ngerintih guys, gitu ya. perempuan, jelas banget. Karena di luar jendela. Setelah saat itu gue langsung pakai headset karena gue beneran baru pertama kali denger yang langsung seperti itu. Kemudian ternyata nggak cuma gue yang ngerasain guys. Nyokap ketika bangun sahur jam 3 pagi pun sama. Karena nyokap bangun pertama dan keluar melihat pohon itu untuk masak. Nyokap gue itu ngelihat ada sosok Mr. K. Mr. K itu kuntilanak. Sedang duduk di pohon rambutan samping tempat gue tidur. Dan ketika nyokap gue lihat agak lama dan kemudian dia terbang Wow. gitu. Dan Kayak di film-film. seperti di film-film ternyata benar.
ketika itu ada lagi cerita dari tetangga sebelah rumah mau sholat subuh guys. Jadi benar-benar sepi jalan, dia jalan sendiri. Dan cerita ini ke gua kemarin besoknya. Cerita bahwa dia melihat sosok kuntilanak depan rumah gua persis. Pohon rambutan gitu, oke? Ketika dia melihat itu, dia pulang lagi. Jadi salah. Nggak jadi salah. Itu aja cerita dari gua. Selanjutnya cerita dari Oke, kita lanjut ke cerita yang 4 ya. ya, cerita terakhir dari Ida. Oke, cerita gua di tahun 2017 yang pernah gua alami dan teringat sampai saat ini. Di tahun 2017 gua sama teman-teman gua memasuki sebuah wilayah yang pada niatnya itu gua hanya ingin mengeksplor suatu tempat kosong ya guys. Dan di situ kebetulan teman gue menyarankan untuk di Menara Saidah, Jakarta Selatan guys. Serem sekali itu. Menara Saidah, ada yang tahu Menara Saidah? Udah terkenal. Ini gambarnya nih, guys. Gue kasih gambar, oke? Menara Saidah. Akhirnya gue masuk pada lantai pertama, di lantai 1. Yang gue dengar itu cuma bunyi-bunyi percikan-percikan air doang ya guys ya. Kayak semacam air kayak bunyi tuk tuk tuk, terus sama suara angin lah, angin masuk. Namanya gedung kan, gedung kosong gak ada apa-apaan. Nah, gue lanjut lagi lantai ke lantai dan sampai akhirnya gue sampai di lantai 12. Di situ gue melihat sebuah lorong. Di lorong itu ada kamar mandi paling pojok dan di samping lorong itu ada sebuah ruangan. Dan akhirnya gue masukin sama teman-teman gue dan itu yang terjadi adalah ruang kamar mayat. Ruang kamar mayat gue masukin di situ karena gue pikir memang kamar mayat mungkin lantai ini bekas rumah sakit. Gue pikir gitu sama teman-teman gue dan akhirnya gue masukin ruangan itu. Dan sampai akhirnya itu gue ada sebuah loker, gue menemukan sebuah loker atau laci gitu kan. Dan di isinya itu terdapat kayak alat-alat suntik gitu, alat suntik, alat bius, terus obat-obat yang itu juga kayaknya gue juga kurang tahu itu obat apa ya. Dan di situ gue melihat ada satu tempat pemandian jenazah lagi menghadap ke arah kamar mandi gitu. Dan di situ gue pegang-pegang dan itu juga gue pegang dengan nyata ya. Gue pegang, gue gini-giniin bunyi dan ada bunyi suaranya gitu kan. Dan akhirnya gue ajak temen gue bilang ikut gue ke pojok, gue pengen explore pojok kamar mandi itu ya kan. Dan bentuk kamar mandi itu kayak skak-skak gitu guys. Dan akhirnya gue masuk ke kamar mandi itu, nggak ada apa-apa nih ya kan. Dan akhirnya kita semua keluar tuh dari ruangan itu. Dan lantai ke-12 itu kejadiannya, lantai 13, 14, 15 teman gua sadar yang namanya Mikael ini kameramen gua bilang, kata dia gini, Yud, ini kantor apa rumah sakit? Ya kantor lah, gua bilang gitu ya kan? Terus kenapa? Lu sadar gak sih tadi kita masukin apa? Oh iya bener ya, mana? Baru sadar gue kebawa cerita lo gitu kan. Iya tuh kayak dejavu, ya tuh kayak dibawa Sorry. lu masuk ke Iya, tempat Di itu kantor tapi itu mana ada kamar mayat, guys? iya, makanya dia kayak dibawa ke alam lain Alam sadar. kayaknya. Oke. Dan akhirnya gue sama teman-teman gue kepo dong ya kan, istilahnya gue turun lagi ke lantai 12 itu Ngecek dan lagi tuh ya? gue ngecek lagi tuh sama teman-teman gue. Dan akhirnya pas gue lihat itu ternyata gudang kosong Oh my dan god. tidak ada sama sekali itu kamar mayat. Yang tadi lu lihat itu nggak ada. Yang lu lihat di situ ada apa? Cuma Gudang kosong sama sapu lagi gantung di tembok. Oh my. Itu luar biasa. Itu berarti memang lu dibawa ke alam yang bukan harusnya Iya. lu datengin. Di situ Posisinya. kita udah bener-bener hilang pikiran, udah takut banget takut, dan pada akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Daripada kita nantinya kenapa-napa di situ, lebih baik kita pulang. Ya mungkin itu aja sih cerita dari gua. Serem. Lumayan Yes, sih ya. lumayan. Pokoknya Serem kalau juga ya. untuk kalian yang pengen nyoba-nyoba di Menara Saidah, gua saranin jangan sendiri, jangan berdua ya. Kalau bisa rame-rame. Karena yang menurut gue itu Menara Saidah tuh luar biasa. Jadi singkat cerita sih teman-teman, jadi di sini untuk ceritanya, jadi singkat cerita di sini teman-teman, jadi untuk cerita kali ini adalah jadi ada yang udah ngalamin ceritanya, ada juga yang hanya diikuti itu Ibu, dan juga ada yang kayak gua gitu menunjukkan seperti gua ini kayak jadi teman-teman di sini kita udah kayak ngerasain ada yang aneh, tapi kita tersendiri gue mencoba untuk lebih enggak, ini bukan Kak Ibu. Jadi teman-teman Itu aja ya guys. enggak taduh jangan Kak Ibu dibilang. Jadi teman-teman kita kayak udah digangguin, tapi ini sebenarnya hanya perasaan aja.
perasaan yang sebenarnya enggak. Ya, teman-teman. Siapa? Wih, Bang Wih. Jadi gue coba untuk lebih. Jadi teman-teman tadi kita kayak dengar suara. Ini benar-benar real ya. Kayak dengar suara ketawa, tapi nggak tahu suara ketawa siapa. Dah, bawa dah. Ini HP gua, Yud. Ini HP-nya. Mana HP Tata nih? Bawa dah sini dah. Siapa tadi? Dah. Dah, sini dah. Sini bawa aja. Udah. Masih nangis, masih. Udah, di sini aja dah, udah. Bang Alwi, doain dong. Sekarang ini lagi di sini. Masih ada. Turun. Buka Yud. Nah, bener lagi ya. Kamar mandi buka. Kamar mandi buka. Gila, gue dari tadi harusnya dari tadi kita berhenti anjir. Hah? Dari awal juga. Penutupan belum dong? Ya, antara kampung lah. Udah turun lah. Tadi. Udah turun dulu teh. Lagi juga mau ngeliat apaan? Anjir. Udah turun dulu aja, semua turun. Ngelapin dulu deh. Biarin sterilin dulu. Sterilisasi dulu kan. Maksudnya jam segini masih siang. Anjir. Gila ya. Kenceng banget ya Allah. Apa nih? Udah turun dulu, pada turun dulu dah. Udah nggak apa-apa. Ini rumah gue, jadi nggak boleh ada yang ganggu. Ini rumah gue, nggak boleh ada yang ganggu. Ini rumah gue, nggak boleh ada yang ganggu. Ini rumah kita ya, kita nggak ganggu. Kita di sini hanya sharing. Ini rumah gue, kita hanya boleh ada yang ganggu. Itu. Apa? Ini, lihat dong. Orang-orang yang tolong. Nggak ada lemas deh. Oke guys, jadi kali ini kita mau ngadain konten horor ya. Tapi dibalik ini semua kita mau ngeprank kakak kita semua, yaitu Teteh Neng dan Teh Dita. Karena mereka kelihatannya takut sama horor lah. Gimana caranya? Jadi gini guys, ini gua ada beta speaker ya, pegang. Jadi di sini kan bluetooth ya guys. Nah di sini kita tempelin suara setan. Jadi ada suara cewek nangis. Di sini kan tempat kita syuting dan di situ ada ruangan sebelah. Oke, gudang. Jadi kita taruh beta speaker di situ dan suaranya kayak gini. Oke, guys. Kita lihat reaksinya guys, gimana? Jangan lupa. Jangan kemana-mana. Oke. Tunggu kita lagi. Gimana rasanya? Lo emang kurang ajar lo ya. Gue lagi mikir gini Kakak. Astagfirullahaladzim, gue mau pindah kemana ini? Gue lagi mikir gitu. Ya Allah, ini gimana? Untung syutingnya siang. Kalau malam nggak apa-apa. Karena gue merasa tuh kayak beneran. Pakai lu Kayak beneran. Ekspresi Dan baru Gue udah mencoba buat tenang, tapi ternyata lo semua ngerjain gue. Gimana rumah gue? Ya Allah, guys. Ya Allah. Dia bikin gue jadi panik dia. Makan, oh iya ya, gue makin gitu. Aduh. gimana tanggapannya? Lemes kaki gue anjir. Tanggapannya gimana punya rumah? Deg-degan. sorry.
seumur hidup belum pernah ada. Sampai kaki anak keinjek malah sendiri. Sama siapa? Orang-orang yang tolong. Sendiri. Ah, ini parah lu, gue sumpah gue Berhasil, merinding. guys. Tapi kayak gue gak bisa pergi kemana-mana. Gue Guys, anaknya sampai keinjek kakinya. bener-bener pas lu pada keluar masa gue di sini sendirian. Gimana pranknya berhasil nggak? Ah, kacau. Berhasil. Kacau nih, bener-bener bukan settingan lu ya. Ah iya. Tapi lu setting di belakang gua sama Dita. Iya. Kalau prank yang mana? Ada yang ngasih tahu ya? Orang-orang Jadi yang ceritanya konten tolong. gua prank. Oke, kita mau closing ya. Closing langsung ya. Oke guys, Gua kayak dari kamar ini mandi. konten horor tapi kita bikin prank kita berhasil ya. Kita prank. Oke, closing. Jangan kemana-mana guys, tetap di channel Katak. Aduh. Orang-orang yang tolong.